Timnas Indonesia sudah dipastikan akan menghadapi Curaçao pada FIFA Matchday September tahun 2022. Lalu, bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Sudah dipastikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Timnas Indonesia akan menghadapi Curaçao. Skuad Garuda akan menghadapi negara Kepulauan Karibia itu sebanyak 2 kali. Curaçao adalah negara dengan peringkat FIFA 84, cukup tinggi untuk negara yang kiprahnya jarang kita dengar karena memang namanya tenggelam dibandingkan negara yang tergabung dengan mereka di Konfederasi Amerika Tengah dan Utara atau CONCACAF, seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Curaçao kerap bertanding menghadapi peserta langganan Piala Dunia di ajang Piala Emas, sebut saja Meksiko dan Amerika Serikat. Dari sisi peringkat dan pengalaman, negara di Kepulauan Karibia itu tentu akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia. Jika melihat pada ranking Curaçao, maka Indonesia akan mendapat ujian yang baik. Negara yang berada di peringkat 100 besar berarti punya kualitas baik. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 155 dunia, lumayan jauh untuk perbedaan peringkat ini. Lalu, bagaimana dengan negara-negara kuat Asia Tenggara lainnya? Apakah mereka punya lawan yang sepadan atau berat, sama seperti Timnas Indonesia? Jika mengacu pada pengumuman masing-masing negara kuat Asia Tenggara, Thailand akan melakoni 3 laga FIFA Matchday di September tahun 2022. Negeri Gajah Putih akan Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia. Sementara itu, Malaysia juga akan menghadapi lawan yang sama dengan Thailand. Sedangkan, Vietnam akan menghadapi India dan sesama negara ASEAN, Singapura. Berikut lawan-lawan negara mapan Asia Tenggara, Thailand, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia, Tajikistan, Trinidad dan Tobago dan Thailand, Vietnam, India dan Singapura. Dibantai Jepang 0-5, Timnas Vietnam U19 jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Vietnam U19 baru saja dibantai 0-5 oleh Timnas Jepang U19 dalam sebuah laga uji coba. Apakah ini pertanda mereka akan jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023? Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada September mendatang. Keduanya sebelumnya belum lama bertemu di ajang Piala AFF U19 2022. Dalam fase grup, pertandingan Timnas Indonesia U19 vs Vietnam berakhir imbang 0-0. Kini, skuad Garuda Muda ingin membalas dendam. Apalagi ada insiden sepak bola gajah antara Vietnam U19 dan Thailand U19 yang membuat tim asuhan Shin Tae-yong gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022. Saat ini, Timnas Vietnam U19 sedang melakukan persiapan di Jepang. Mereka tampak serius untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kekalahan telak itu lantas menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia U19. Karena Shin Tae-yong semakin mengetahui kelemahan dari Vietnam U19. Ya, Timnas Indonesia U19 ikut diuntungkan dari kekalahan memalukan 0-5 yang dirasakan Vietnam U19 dari Jepang U19 tersebut. Sebab dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 10-18 September tahun 2022, skuad Garuda Nusantara akan kembali berjumpa Vietnam U19. Tepatnya kedua tim akan berjumpa di kualifikasi Piala Asia U20 2023, yang mana turnamen itu akan digelar di Indonesia. Timnas Indonesia U19 diketahui tergabung di grup F bersama Hong Kong, Timor Leste, dan tentunya Vietnam.
Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022. 3 pemain keturunan ambil bagian, peringkat FIFA Squad Garuda terdongkrak. Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Baru-baru ini, Shin Tae-yong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 50-100 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Kami cari tim dengan peringkat 50-100 dalam ranking FIFA, kata Shin Tae-yong kepada wartawan yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun, selang 2 hari setelah ucapan di atas, Shin Tae-yong dikabarkan merevisi ucapannya. Shin Tae-yong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 120-154 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Menghadapi tim-tim peringkat di atas, peluang skuad Garuda memenangkan laga cukup besar. Terlebih, Timnas Indonesia sudah terbukti kualitasnya dengan mengalahkan tim peringkat 147 dunia, Kuwait, dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Peluang Timnas Indonesia memenangkan pertandingan semakin besar karena pada September tahun 2022, skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi dibantu 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya hampir rampung. Mereka ialah Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama. Kehadiran 3 nama ini membuat skuad Timnas Indonesia layak percaya diri menatap laga-laga ke depan. Lantas, pola apa yang bakal diandalkan Shin Tae-yong? Media Vietnam The Tao 247 menyoroti Jordi Amat dan Sandy Walsh yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Jordi Amat dan Sandy Walsh memang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Selain kedua nama itu, ada Sain Patinama yang juga diproses menjadi WNI.